Halo, assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, di season kali ini saya pulang kerja teman-temannya, sempatkan buat jawab beberapa pertanyaan ataupun beberapa komentar dari teman-teman yang video terakhir tadi ya teman-temannya. Oke, sebelum kalian menyimak video ini teman-temannya, jangan lupa teman-temannya untuk di share dan di follow juga teman-temannya, agar banyak orang yang terbantu gitu teman-temannya, banyak orang yang terbantu yang belum mengetahui metode 3P gitu teman-temannya, agar mereka juga ikut membaik gitu teman-temannya ya. Jadikan saja teman-temannya video-video saya ataupun akun Facebook saya ini menjadi ladang ibadah ataupun kebaikan untuk kita semua teman-temannya. Oke, pertanyaan yang pertama teman-temannya, ini dari Kayanti ya. Kakak drop lagi, mungkin kakak salah makan kemarin, terus sekarang perutnya kembung lagi, punggung sakit lagi, lemes lagi, gak kuat jalan, badan gemeter lagi, dan solusinya gimana dek? Nah teman-temannya, jadi untuk teman-teman penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, kalau misalkan kalian sudah merasa membaik ya teman-temannya, itu kalau misalkan kalian cuma hanya merasa membaik, itu belum sembuh total gitu teman-temannya, berarti kalian itu belum sembuh total. Jadi harus benar-benar masih tetap konsisten menjalankan metodenya gitu teman-temannya. Yang pertama, dari pola makannya harus tetap dijaga teman-temannya, jangan makanan pantrangan dulu gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian baru sembuhnya 1 bulan sudah merasa nyaman, misalkan 2 minggu merasa nyaman, dan itu bukan kalian benar-benar, bukan kalian itu sembuh total gitu teman-temannya, karena begitulah proses pemulihannya teman-temannya, begitulah proses pemulihan ataupun penyembuhannya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu tidak sembuhnya tidak instan gitu teman-temannya. Jadi ada prosesnya, jadi ada step by stepnya gitu. Kadang kita 1 minggu membaik ya, nanti besoknya kambuh lagi, terus kita sebulan membaik, terus besoknya kambuh lagi gitu teman-temannya. Nanti 2 bulan membaik, besoknya kambuh lagi gitu. Kalau misalkan kalian sudah merasa membaik 1 bulan, terus kalian makanan pantrangannya dihajar lagi, ya pasti kalian akan kambuh lagi gitu teman-temannya. Terus gimana bang cara membedakannya kalau misalkan kita sudah sembuh total? Kalau misalkan kalian sudah ada 9 bulan, 7 bulan ataupun 1 tahun, sudah benar-benar merasa nyaman badan kalian gitu teman-teman ya, untuk sensasinya cuma hanya sekedar colak-colek doang, nah berarti itu kalian sudah dimasuki sekitar 99% ataupun 95% paling minimal gitu teman-teman ya. Nah itu kalian sudah boleh makan pantrangan gitu teman-teman ya. Tetapi untuk walaupun sudah boleh, tetapi harus dijaga juga kapasitasnya gitu teman-teman ya, karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu walaupun kita sudah sembuh total, tetap ya teman-temannya 3P-nya harus tetap dijalankan. Jadi pola makannya harus tetap dijaga, pola hidupnya harus tetap dijaga, pola pikirnya harus tetap dijaga gitu teman-temannya. Bukan berarti kita sembuh terus kita bisa bebas dari 3P, bukan seperti itu teman-temannya. Karena kalaupun kita sudah sembuh ya 3P-nya berantakan, pasti kitanya akan kambuh lagi gitu teman-temannya. Nah, jadi untuk misalkan pola makannya itu walaupun sudah sembuh total, bukannya dijaga ya teman-temannya, bukannya dihindari gitu teman-teman, tetapi dijaga kapasitasnya saja. Bukannya berarti kita hanya harus terus-terusan menghindari gitu teman-temannya, terus-terusan nggak dikonsumsi, bisa dikonsumsi lagi, cuman dengan kapasitas yang tidak berlebihan gitu teman-teman, sekadarnya gitu ya. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Terus gimana cara mengatasinya? Terapkan lagi metode 3P-nya teman-teman ya. Terus minum air hangatnya juga ya teman-teman. Air hangatnya juga terus minimal 8 gelas setiap hari gitu ya. Itu untuk Yanti ya tadi ya, Yanti yang sudah membaik terus kambuh lagi gitu. Terapkan kembali metodenya ya. Jadi perbaiki lagi metode 3P-nya, perbaiki lagi pola makannya ya. Lalu untuk Karisna Kasim ya. Assalamualaikum Bang. Dengan penurunan BB drastis, gangguan asam, GERD, anxiety, apakah ada efek tertentu dulu abang alami, misal seperti rambut rontok? Ini sudah untuk misalkan untuk rambut rontok ya, terus mata buram, itu sudah saya buatkan videonya teman-temannya. Sebenarnya sudah saya buatkan, tetapi ya nggak apa-apa ya. Mungkin Kak Kasim ini baru hadir lah ya teman-teman, baru bergabung di akun ini, akun Facebook saya, untuk komen dan share
pengalamannya seputar gangguan atau efek atau sensasi dari asam lambung. Jadi untuk rambut rontok teman-temannya, terus rambut rontok tadi apalagi rambut rontok, terus penglihatan mata buram ya. Jadi untuk rambut rontok itu memang dari efek gangguan asam lambung teman-teman ya. Kenapa bisa rambutnya bisa rontok? Yang pertama ya, kalau misalkan kitanya tergangguan asam lambung, terganggu ya pencernaannya. Gangguan asam lambung itu kan gangguan cerna teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan kita makan banyak yang bervitamin, yang bergizi, yang berprotein, yang bernutrisi, terus minumnya juga cukup. Nah kalaupun seperti itu karena pencernaannya kita sedang error gitu teman-teman ya, sedang tidak membaik ya, sedang terganggu. Nah itu serapan nutrisi, serapan gizi ya, serapan mineral, pokoknya nilai kebaikan dari makanan yang kita konsumsi itu tidak bisa diserap 100% oleh pencernaan kita. Kalau misalkan kita makan 100% nih, gizinya banyak ya, nutrisinya juga banyak. Nah setelah kita konsumsi, nah di situ di pencernaan kita itu tidak bisa diserap misalkan 100% ya, mungkin yang terserapnya itu hanya 25%, mungkin yang diserapnya itu cuma 10% gitu teman-teman. Nah kalau misalkan seperti itu kita kekurangan nih ya teman-teman ya, untuk nutrisi untuk rambut kurang, nutrisi untuk vitamin ya, vitamin untuk rambut juga kurang, ataupun nutrisi untuk kulit juga kurang, nutrisi untuk apa ya, vitamin untuk kulit juga kurang gitu teman-teman ya. Yang alhasil teman-teman ya, kalau misalkan dari rambut pasti rambutnya rontok ya, karena kekurangan nutrisi gitu, kekurangan gizi, kekurangan vitamin, pasti rontok gitu teman-teman ya. Itu yang saya alami ya. Terus juga dari kulit ya, kulitnya pasti juga warnanya itu agak pucat teman-teman ya, agak pucat ya. Dari untuk kulit juga. Terus untuk mata ya teman-teman, berarti mata juga itu berarti kekurangan nutrisinya, kekurangan gizinya gitu teman-teman, karena pencernaannya yang terganggu tadi teman-teman ya. Terus juga mata juga jadi terganggu fungsinya gitu teman-teman, yang harusnya kita pandangannya jelas, bening, jernih gitu ya, akhirnya terganggu karena kekurangan nutrisi, kekurangan gizi gitu teman-teman ya. Apakah itu hal yang wajar? Menurut saya itu hal yang wajar ya, karena ya kembali lagi ke pencernaannya. Kalau misalkan ke pencernaannya kita terganggu, error, kurang asupan ya, ya pasti ya yang namanya kekurangan ya itu tadi teman-teman. Jadi untuk fungsi-fungsinya itu terganggu ya, tidak normal ya fungsinya. Jadi yang harusnya mata itu jernih ya jadi kekurangan fungsinya gitu teman-teman. Apakah itu berbahaya? Tidak berbahaya teman-temannya. Terus gimana cara menanganinya bang? Sepengalaman saya teman-temannya, saya makannya diperbanyak ya. Kalau misalkan ya walaupun dengan perbanyaknya dengan vitamin dan gizi itu harus diperbanyak, tapi dengan keterbatasan gitu teman-teman ya, karena kita terbatas ya untuk makanan. Untuk penderita gangguan asam lambung itu kan terbatas ya, serba banyak yang gak cocoknya gitu teman-teman ya. Makanan-makanan yang lain itu kadang yang gak cocok gitu, banyak yang gak cocok untuk kita. Tetapi saya mengakalinya diperbanyak makanya teman-teman. Kalau misalkan yang cocoknya itu dari ikan-ikanan air tawar ya. Ini saya teman-teman, pengalaman saya. Terus ikan-ikanan air tawar seperti sayur bayam, sayur wortel ya teman-teman. Terus labu siam, terus buncis. Nah teman-teman, itu saya sering makannya ya. Walaupun dengan keterbatasan saya makanannya itu, tapi saya cukupi teman-teman ya, dengan daging ayam gitu teman-teman ya. Itu kan dari ikan-ikanan banyak nutrisinya, daging ayam juga banyak vitaminnya, terus banyak gizinya gitu teman-teman. Nah dengan seperti itu saja itu bisa mencukupi nutrisi gizi untuk tubuh kita gitu teman-teman. Dengan cara gimana? Dengan caranya mengkonsumsinya sering gitu teman-teman. Saya pagi makannya seperti itu, terus siang seperti itu, terus makan sore juga seperti itu. Nggak apa-apa teman-temannya. Ya walaupun misalkan kita dikatakan bosan ya, sebenarnya bosan, tapi kita nikmatin aja ya teman-temannya. Kalau ya itu yang kita butuhkan gitu teman. Walaupun kita bosan ya, itu yang kita butuhkan dan itu yang bisa membuat kita nyaman gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita nyaman ya, menurut saya teman-teman nikmati aja gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan kitanya sudah lebih membaik, nanti juga ya kita bisa makan makanan yang lain gitu teman-teman ya. Menurut saya seperti itu teman-teman ya. Sepengalaman saya juga seperti itu ya. Toh sekarang berat badan saya juga dengan makan hanya dengan seperti itu saja teman-teman ya, tidak macam beragam seperti orang yang lain. Tapi itu badan saya sekarang alhamdulillah teman-temannya bisa naik lagi, yang turunnya turun drastis, dan sekarang alhamdulillah sudah naik lagi BB saya gitu teman-teman. Menurut saya seperti itu sih. Yang pertama menurut saya walaupun makan dengan
ya itu bukan sekedarnya sih sebenarnya teman-temannya, itu menurut saya sih istimewa teman-temannya. Orang lain belum tentu bisa makan setiap hari seperti itu menunya gitu teman-teman. Menurut saya itu apa ya, makanan mahal ya, memang mahal sih teman-temannya. Tetapi itu bisa benar-benar bisa membuat intinya pikiran kita itu bisa dialihkan dengan yang lain ya gitu teman-teman, bisa menikmati lah intinya teman-temannya, menikmati kehidupan ya ini saja gitu teman-teman. Intinya kita dari pola pikir kita bisa mengalihkan gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu 99% dipengaruhinya oleh pola pikir kita ya teman-teman. Kita sudah menjaga pola makan, sudah menjaga pola hidup, tetapi pola pikir kita nggak dijaga teman-teman ya. Kita selalu berpikir negatif, selalu berandai-andai, berasumsi bahwa penyakit yang berbahaya, bahwa penyakit ini nggak akan sembuh. Nah itu yang bisa mempengaruhi tubuh kita gitu teman-teman ya. Kalau misalkan pola pikirnya dijaga, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, tapi pola pikirnya nggak dijaga, percuma menurut saya teman-teman ya. Jadi ketiga itu harus kita konsisten jaga teman-teman ya. Ketiga itu harus kita konsisten terapkan di hidup kita gitu teman-teman. Oke ya, itu untuk siapa tadi ya, lupa lagi nih kepanjangan pembahasannya, sudah sore banget padahal. Itu untuk Kak Risna ya. Jadi untuk rambut rontok dan pandangan itu seperti itu ya penjelasannya. Itu sepengalaman saya seperti itu. Aduh, nyamuk. Lalu pertanyaan selanjutnya, cara mengatasi dada sebelah kiri berdebar. Nah, dada sebelah kiri berdebar. Dada sebelah kiri itu ini teman-temannya, ini tuh posisi jantung teman-temannya. Di dada sebelah sini itu posisinya jantung. Dan kenapa buat orang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu jantungnya selalu berdebar ya. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena ada kecemasan yang berlebihan gitu teman-temannya. Bang, kenapa bisa kecemasan yang berlebihan? Ya, yang namanya cemas berarti ada yang kita takutkan gitu, teman-teman ya. Coba pikir-pikir, apa yang kalian takutkan selama terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis? Menurut pengalaman saya, yang pertama yang selalu ditakutkan oleh penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, yang pertama kematian, teman-teman ya. Karena kematian itu selalu teringat di pikiran kita ya, karena ada trauma di awal-awal terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita selalu berasumsi bahwa penyakit yang kita derita, sensasi-sensasi yang kita derita itu adalah sensasi-sensasi penyakit ataupun gangguan yang parah gitu teman-teman. Padahal itu cuma sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung saja teman-teman sebenarnya. Dan kenapa kita berpikirnya seperti itu? Karena inilah sesuatu hal yang baru di tubuh kita gitu teman-teman ya. Sesuatu yang baru yang baru kita rasakan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sakit gigi, di awal-awal kalian sakit gigi pasti juga merasa kepanikan ataupun kecemasan gitu teman-teman. Di awal-awal sakit gigi juga seperti itu. Nah kalau misalkan kalian sudah mengalaminya kedua kalinya, ketiga kalinya, kalian sudah paham sensasinya. Oh ini sensasi sakit gigi rasanya seperti ini, kepala nyut-nyutan, oh ini dari sakit gigi, gigusi bengkak dari sakit gigi. Nah jadi kalian sudah paham gitu teman-teman. Nah untuk sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu gangguan yang baru di tubuh kita. Jadi kitanya berandai-andai, berasumsi karena ada trauma, karena kitanya belum paham dengan sensasi. Jadi kitanya ketakutan dan selalu berasumsi bahwa sensasi yang kita rasakan adalah penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Dan jadilah menimbulkan kecemasan, yang namanya cemas, yang namanya takut gitu teman-teman ya. Jantungnya pasti berdetak dan lebih cepat dari biasanya gitu teman-teman. Nah di saat seperti itu kita selalu berasumsinya bahwa kita itu kena penyakit jantung. Itu pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Bahkan saya itu pernah melakukan EKG, saya pernah melakukan ronsen gitu teman-teman ya. Karena di sensasi di bagian dada itu sangat membuat saya itu waktu itu cemas gitu teman-teman. Tambah cemas, tambah panik, dan selalu berasumsi dan mengurai penyakit yang ini yang parah teman-temannya, dan selalu berasumsi bahwa itu saya itu bahkan mendekati ke mati gitu teman-teman. Kalau misalkan sudah mati karena apa ya, karena kematian itu belum tentu kita inginkan gitu teman-teman. Saya berasumsinya gimana ini kalau saya mati, gimana dengan keluarga saya, gimana dengan anak saya gitu teman-teman. Itu ya, jadi penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu biasanya ada traumanya, terus juga berasumsi ke penyakit yang bahaya, berasumsi ke penyakit yang menyebabkan kematian gitu teman-teman. Oke ya, seperti itu ya. Jadi saya bisa jawabnya cuma 3 pertanyaan saja teman-temannya, karena waktunya terbatas ya teman-teman. Ini udah sore banget. Mungkin next video teman-temannya sisa-sisa pertanyaan yang belum terjawab teman-temannya. Walaupun kalian pertanyaannya tidak terjawab oleh saya teman-temannya, kalian jangan berkecil hati. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu tanpa
pertanyaan kalian tanpa saya jawab pun kalian itu akan membaik dengan sendirinya gitu teman-teman. Kalian itu akan sembuh ya, sembuh total seperti sedia kala lagi teman-temannya. Oke teman-temannya, jadi videonya seperti itu saja. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pencerahan bagi kalian yang selalu bertanya-tanya dalam pikirannya, dalam hatinya. Dan kalau misalkan kalian itu selalu bertanya-tanya di dalam hatinya, di dalam pikirannya, itu membuat stres tersendiri gitu teman-temannya bagi kalian. Itu pengalaman saya seperti itu gitu teman-teman. Semoga saja dengan adanya jawaban video ini dari saya bisa membantu kalian gitu teman-temannya. Oke teman-temannya, saya akhiri videonya karena memorinya juga sudah penuh teman-temannya. Oke ya, semoga keadaan kalian itu cepat kembali lagi seperti dulu teman-teman. Entah itu dari kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi kebahagiaan kalian yang dulu itu teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-temannya, doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, tetap kuat, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Jangan lupa di share, di follow teman-temannya, agar orang lain juga terbantu. Jadikanlah video ini ataupun akun saya ini menjadi ladang ibadah buat kita semua teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.